Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehna Zakiah Sukri dari kelas 1144. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengangguran setengah menganggur. Daftar isi dari presentasi yang akan saya buat yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu penyebab, yang ketiga yaitu jenis-jenis, yang keempat yaitu dampak, dan yang terakhir yaitu upaya mengatasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Sebelum mengetahui apa itu pengertian pengangguran setengah menganggur, kita harus mengetahui apa itu pengangguran secara umum. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang tergolong ke dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan, dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh berbagai negara dan banyak yang belum dapat teratasi dengan baik. Lalu, apa itu pengangguran setengah menganggur? Pengangguran setengah menganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Jenis pengangguran ini sendiri merupakan salah satu jenis pengangguran yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang telah bekerja, namun pendapatan mereka seringkali kurang dari orang-orang yang bekerja di jam kerja normal atau di atas 35 jam per minggu. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran setengah menganggur ini. Apa saja penyebabnya? Penyebab pertama yaitu kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat seseorang susah untuk bersaing dengan berbagai macam orang dan yang juga mencari pekerjaan. Biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi, dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Sehingga seringkali yang tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, mereka terpaksa harus menjadi pengangguran setengah menganggur ini. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanyak angkatan kerja yang ada, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kurangnya informasi. Kurangnya informasi merupakan salah satu pengaruh besar mengapa seseorang menjadi pengangguran setengah menganggur ini. Mereka seringkali kurang mengupdate lowongan pekerjaan yang ada, sehingga saat adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, mereka tidak mengetahuinya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengangguran setengah penganggur terpaksa, dan yang kedua yaitu pengangguran sukarela. Setengah pengangguran terpaksa yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena pendapatan mereka kurang dari pekerjaan yang tengah mereka jalankan saat ini. Contohnya adalah seseorang yang bekerja sebagai tukang. Para tukang akan bekerja di saat adanya proyek pembangunan. Jika proyek tersebut telah selesai, maka mereka akan menunggu hingga adanya proyek pembangunan yang baru. Contoh kedua yaitu adalah seorang penjaga warnet. Penjaga warnet hanya memiliki jam pekerjaan yang sebentar dan pendapatannya pun juga kurang.
Setengah pengangguran sukarela adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan dan tidak menerima pekerjaan lain. Ini setengah pengangguran yang ini biasanya terjadi karena mereka telah memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, sehingga rasa tidak perlu mencari tambahan pekerjaan lainnya. Contohnya adalah seseorang yang memiliki usaha dalam penyewaan rumah ataupun gendong, dan seorang arsitek yang bekerja pada saat adanya proyek. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai dampak adanya pengangguran setengah menganggur ini. Pengangguran tentu saja ada dampaknya. Apa saja itu? Dampak yang pertama itu menurunkan aktivitas perekonomian. Menurunnya aktivitas perekonomian ini terjadi karena daya beli masyarakat turun, sehingga permintaan akan barang dan jasa pun juga akan menurun. Hal tersebut membuat para pengusaha pun enggan untuk memperluas industri mereka. Dampak selanjutnya yaitu menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita menurun terjadi karena masyarakat yang termasuk golongan setengah menganggur ini tidak menghasilkan barang atau jasa yang cukup banyak. Hal tersebut mengakibatkan PDB menurun, dan tentu saja hal tersebut juga membuat pertumbuhan dan pendapatan per kapita negara pun juga akan menurun. Dampak selanjutnya yaitu biaya sosial meningkat. Biaya sosial meningkat dapat terjadi jika penganggur setengah menganggur tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi biaya sosial mereka. Contohnya, jika ada seorang yang termasuk pengangguran setengah menganggur ini mengalami sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, sementara mereka tidak mampu untuk membiayainya, tentu mereka akan dibantu oleh masyarakat lainnya, dan tentu saja beban tersebut akan ditanggung oleh masyarakat yang lainnya. Dampak selanjutnya yaitu menurunkan tingkat keterampilan dan kesejahteraan. Tingkat keterampilan orang yang termasuk pengangguran setengah menganggur ini tentu saja akan menurun karena mereka hanya bekerja dalam waktu yang sebentar dan tidak dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, pengangguran setengah menganggur juga banyak yang memiliki pendapatan yang rendah. Hal tersebut akan membuat tingkat kesejahteraannya menurun. Dampak selanjutnya itu penerimaan negara menurun. Penerimaan negara menurun karena tidak adanya penerimaan negara dari pajak penghasilan masyarakat. Dampak selanjutnya itu bertambahnya tindakan kriminal. Bertambahnya tindakan kriminal terjadi karena seseorang yang memiliki pendapatan sedikit akan berusaha untuk melakukan segala hal apapun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun dengan cara-cara yang salah. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai upaya mengatasi pengangguran setengah menganggur ini. Apa saja upayanya? Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan baru ataupun juga dapat dengan membuka wirausaha sendiri. Lalu dapat juga dengan mencari pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan dapat dilakukan seperti menjadi driver ojek online yang juga akan menambah pendapatan mereka. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pendidikan keterampilan di BLK. Upaya selanjutnya itu meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan pendidikan dapat melalui pendidikan formal maupun informal. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, diharapkan lulusan dapat bekerja setelah menempuh pendidikan dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Selanjutnya itu menciptakan program padat karya.
Program padat karya adalah program yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin. Hal tersebut tentu juga akan membuka lapangan pekerjaan lainnya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat bahan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.